Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amelia Talib, kelas 3B, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Nah, baiklah, melalui video ini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep esensial geografi. Terlebih dahulu, saya akan menyinggung sedikit tentang pengertian dari geografi, di mana pengertian geografi ini ada menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lobeck. Nah, menurut Lobeck, geografi ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan-hubungan yang terbentuk antara kehidupan dengan lingkungan. Sedangkan menurut Alexander von Humboldt mendefinisikan bahwa geografi ini adalah studi tentang pengaruh lingkungan alam pada aktivitas manusia. Nah, yang ketiga menurut Binarto, di mana Binarto ini mendefinisikan geografi ialah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan kausal yang ada pada gejala-gejala permukaan bumi. Sedangkan adapun pengertian geografi secara luas, yaitu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan, serta perbedaan antar ruang yang di bumi. Pusat kajian geografi ini adalah hubungan. Adapun pengertian geografi dari keseluruhan, yaitu di mana geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan manusia dan alam. Nah, istilah geografi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan grapen. Geo artinya bumi, sedangkan grapen artinya lukisan, tulisan, serta deskripsi. Sedangkan menurut bahasa Inggris, geografi adalah disebut juga dengan geografi. Nah, kata ini disampaikan oleh Eratosthenes dalam bahasa Yunani. Geografia pada tahun 276 sampai 194 Masehi. Sedangkan geografi secara luas itu merupakan ilmu yang mengkaji segala fenomena di muka bumi ini, yaitu sebagai penduduk, flora dan fauna, ada batuan, tanah, air, iklim, dan interaksi yang terjadi antara berbagai fenomena tadi. Nah, jadi singkatnya geografi itu adalah ilmu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konsep esensial geografi. Secara umum, konsep esensial geografi adalah konsep yang digunakan untuk memahami dan mempelajari fenomena perubahan alam dan aspek sosial. Nah, baiklah, di mana setelah kita mengetahui pengertian dari geografi serta pengertian dari konsep esensial geografi, di sini terdapat 10 konsep esensial geografi. Di antaranya yaitu yang pertama ada lokasi, yang kedua jarak, yang ketiga keterjangkauan, sedang yang keempat morfologi, yang kelima aglomerasi, yang keenam nilai guna, yang ketujuh pola, yang kedelapan diferensiasi area, yang kesembilan ada nilai guna, sedangkan yang terakhir yaitu ada keterkaitan. Nah, di mana 10 konsep esensial geografi ini mempunyai pengertian. Yang pertama ialah ada lokasi. Lokasi di sini merupakan letak atau posisi spasial dari objek tertentu yang ada di permukaan bumi. Nah, secara umum lokasi ini dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, apa yang dimaksud dengan lokasi absolut? Nah, lokasi absolut ini merupakan letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap. Mengapa? Karena berpedoman pada garis astronomis yang ada di bumi. Nah, contohnya letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan.
dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan lokasi relatif ini adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain yang ada di sekitarnya. Contoh dari lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, benua Asia dan benua Australia. Yang kedua yaitu membahas tentang jarak. Nah, jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Nah, di mana konsep dari lokasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak ini adalah jarak dua tempat yang diukur beda. Sedangkan jarak relatif di sini merupakan jarak tempuh baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Konsep esensial geografi yang ketiga yaitu keterjangkauan, di mana konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Nah, konsep ini mengacu pada medan jarak yang akan ditempuh atau menuju suatu objek yang akan dicapai. Nah, di mana konsep keterjangkauan ini merupakan interaksi maksimal antara tempat yang dapat dicapai baik dari sarana transportasi ataupun dengan berjalan kaki atau kondisi medan mudah dijangkau atau tidak. Adapun contoh dari konsep keterjangkauan ini yaitu ketika kita berada di pedalaman hutan untuk menggunakan sepeda motor, nah atau dalam keadaan berjalan kaki, tentunya merupakan pilihan yang paling tepat untuk menjangkau konsep esensial geografi yang keempat ialah pola. Nah, konsep pola ini merupakan berkaitan dengan susunan, bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik bersifat alamiah ataupun yang bersifat sosial budaya. Nah, contoh dari fenomena alamiah itu seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan. Sedangkan contoh dari fenomena sosial budaya itu seperti permukiman, ada persebaran penduduk, serta pendapatan, mata pencaharian, jenis rumah, dan tempat tinggal, serta sebagainya. Nah, di mana geografi mempelajari pola-pola dalam bentuk dan persebaran fenomena untuk memahami makna atau memanfaatkannya, di mana mungkin juga menginterpretasi serta memodifikasi pola-pola yang digunakan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Adapun konsep-konsep ataupun contoh dari konsep pola. Nah, yang pertama ada persebaran penduduk yang berada di sekitar aliran sungai akan mengikuti pola aliran sungai. Contoh yang kedua ada pula orang berladang dan mengembalakan ternak di daerah yang hujannya kurang, sedangkan orang yang bersawah di daerah yang cukup air. Nah, sedangkan konsep esensial yang kelima yaitu morfologi, di mana morfologi ini merupakan perwujudan dari bentuk permukaan bumi yang diakibatkan oleh pengangkatan serta penurunan wilayah. Nah, konsep morfologi ini juga bisa diartikan sebagai hubungan antara bentuk bumi dengan aktivitas manusia. Adapun contoh dari konsep morfologi ini yaitu salah satunya masyarakat di dataran tinggi rata-rata bekerja sebagai petani. Nah, baiklah, konsep esensial geografi yang keenam yaitu ada aglomerasi. Nah, aglomerasi ini merupakan konsep pengelompokan suatu peristiwa dan
fenomena dengan berdasarkan peristiwa yang berdasarkan pada aktivitas manusia. Bukan hanya itu pula, konsep ini diartikan persebaran penduduk yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan bersifat menguntungkan. Nah, ada pula contoh dari konsep aglomerasi ini. Yang pertama yaitu ada pengelompokan daerah industri. Nah, di mana 80% di Indonesia terdapat di Kota Bandung dan selebihnya tersebar di seluruh tanah air. Yang kedua ya, di mana masyarakat kota ini cenderung mengelompok pada tingkat yang sejenis sehingga timbul daerah pemukiman elit, yaitu terdapat tempat tinggal pedagang serta daerah pemukiman kompleks perumunan serta kebanyakan penghuni pegawai. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar esensial geografi yang ketujuh ada nilai guna. Nah, di mana maksud dari nilai kegunaan ini adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup atau penduduk tidak sama, tergantung pada kebutuhan yang bersangkutan dan sifatnya relatif, di mana satu dan lainnya itu pasti memiliki guna yang berbeda. Nah, adapun contoh dari konsep esensial geografi dari nilai kegunaan, yaitu yang pertama ada tempat wisata. Tempat wisata ini tentunya untuk bagi wisatawan merupakan tempat mereka untuk berekreasi. Namun bagi pedagang, tempat wisata tersebut merupakan tempat berdagang yang menguntungkan. Yang ke-8 ialah ada interaksi, di mana interaksi ini merupakan setiap wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tetapi memerlukan hubungan wilayah dengan negara lain, sehingga memunculkan hubungan timbal balik dalam bentuk arus barang dan ada komunikasi, persebaran ide, dan lain-lain. Adapun contoh dari interaksi atau interdependensi ini, yang pertama ada gerakan orang, yang kedua ada barang, dan ada gagasan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, seperti ada pergerakan penduduk berupa siklus komutasi atau ulang-alik, serta ada imigrasi. Nah, yang kedua ada pergerakan barang atau disebut dengan sandang dari kota ke desa, yaitu yang pertama ada pangan dari desa ke kota. Nah, yang ketiga ada pergerakan berita atau sering disebut dengan informasi, yaitu di mana dapat kita dengar melalui radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain, di mana terdapat atau pemirsa. Yang berikutnya konsep esensial geografi yang ke-9, yaitu ada diferensiasi area. Nah, diferensiasi area ini merupakan konsep diferensi yang berkaitan dengan ciri khas suatu daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Nah, sehingga menjadi suatu ciri yang memiliki nilai tersendiri yang terdapat pada wilayah tersebut atau terhadap di dalamnya. Adapun contoh dari diferensi daerah atau area ini, yang pertama ada daerah di pegunungan. Nah, di mana daerah pegunungan ini sebagai daerah pertanian yang menghasilkan sayuran, perikanan, menghasilkan laut atau tambak pantai, dan di daerah yang relatif datar terdapat tanaman padi. Nah, contoh yang kedua ada masyarakat di daerah pegunungan menggunakan baju yang tebal. Tentunya berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai yang gemar hanya menggunakan kaos oblong.
Nah, yang berikutnya ialah konsep esensial geografi yang ke-10 atau yang terakhir, yaitu tentang keterkaitan ruang, di mana konsep ini yaitu suatu wilayah yang dipengaruhi atau dikaitkan dengan wilayah lain. Nah, di mana suatu wilayah ini dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan sosial penduduknya. Nah, dengan kata lain, konsep ini menggambarkan hubungan antara persebaran. Baiklah, itulah paparan singkat dari saya mengenai tentang pengertian dari geografi serta pengertian dari konsep esensial geografi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.